Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda, adik-adik, kakak-kakak maupun ustaz-ustazah yang sudah setia dalam program pentas generasi Qurani Harapan Bangsa. Wah, Fatia, hari ini kita sudah masuk ya ke dalam tahapan grand final. Tentunya juga sudah panjang perjalanannya. Dan tentunya juga pada hari ini kita sudah bersama dengan grand finalis dari dua kategori usia 4-6 tahun dan 7-12 tahun. Luar biasa sekali karena kemarin kita mulai dari tanggal 18 dan hari ini adalah hari puncaknya 20 April 2023. Kalau kemarin Kak Fatia, Kak Gusti dan juga Ustadz Rais melihatnya lewat video ya Kak Gusti ya. Betul. Tapi hari ini kita sudah melihat seperti apa lucunya, imutnya, Masya Allah luar biasa dan nanti juga akan diuji hafalannya. Betul, dan bukan hanya hafalannya yang tentunya juga menjadi penilaian ya. Kalau dalam program pentas generasi Qurani dengan total ratusan peserta itu dan sudah panjang sekali prosesnya dan akhirnya sampai pada tahapan di mana 3 grand finalis masing-masing kategori dinilai secara keseluruhan. Bukan hanya hafalannya tapi juga makhorijul hurufnya, lalu kemudian juga pelafalannya hingga penampilannya secara keseluruhan, Kak Fatia. Baik, kalau kita lihat, kalau kita flashback lagi begitu, Kak Fatia agak terharu ini karena ini kan Genki keempat ya, mau di tahun keempat di 1444 Hijriah ini, bahwasanya pendaftaran membludak, bahkan kita harus seleksi untuk masuk dalam satu segmen ada 8 peserta. Wow, ini Masya Allah ya, di luar dari kendali kita. Betul. Yang harusnya kemarin ditutup pada tanggal 8 April 2023 harus maju di tanggal 30 Maret. Luar Wow. biasa, artinya memang di tahun keempat kali ini apalagi juga memperebutkan Piala Wali Kota Banjarmasin dengan total hadiah jutaan rupiah. Sebenarnya itu memang menjadi penyemangat ya, tapi di luar dari itu semua ini tentunya juga menjadi tonggak bahwa kualitas yang kemudian didapatkan untuk anak-anak hafiz dan hafizah atau calon hafiz dan hafizah ini sendiri, insya Allah atas pembelajaran dari orang tua, ayah bunda maupun juga ustaz-ustazah pada saat di sekolahnya pastinya. Baik, kita juga mengapresiasi nih terhadap orang tua yang luar biasa, ustaz dan ustazahnya nih Kak Gusti, karena kan memang saat ini gempuran teknologi, gadget, Masya Allah tidak bisa dibatasi, tapi masih banyak juga orang tua yang menginginkan anaknya untuk nanti memberikan mahkota di akhir begitu, yakni pada saat akhirat di akhirat gitu. Insya Allah ya, itu menjadi harapan bagi kita semua. Dan pada kesempatan kali ini Kak Gusti dan Kak Fatia senang sekali rasanya bisa kembali dalam program pentas generasi Qurani, terutama dalam sesi grand final kali ini. Namun kita bukan hanya berdua, ayah bunda maupun juga adik-adik sekalian, tapi kita sudah berlima. Siapa saja mereka? Yang pastinya ada dewan juri kita, yakni Ustadz Rais Mukhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini maksimal sekali tampilnya hari ini. Dari Pak Ustadz juga Kak Fatia lebih tahu begitu ya tentang Al-Quran. Bahkan kemarin juga ya, kalau adik-adik sering menyaksikan Genki dari awal episode sampai kemarin begitu, Kak Fatia nyuruh Ustadz Rais untuk ngaji juga ya Ustadz ya. Masya Allah ya Ustadz ya. Tapi tentunya juga yang tentu menjadi spesial hari ini sekali lagi karena kita langsung kedatangan. Kalau biasanya memang Kak Gusti selalu sebutkan ya, ini memperebutkan Piala Wali Kota Banjarmasin. Dan pada kesempatan kali ini beliau berkenan hadir bersama sang istri tercinta yang tentunya juga mengisi layar kaca PT Duta Televisi Indonesia yang tentunya juga dalam program Inspirasi Keluarga. Kita sapa terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Wali Kota Banjarmasin, kita bersama dengan Ketua Tim Bergerak PKK dan Ketua Dikranasda. Siapa lagi kalau bukan? Wasilah begitu. Waduh, bajunya matching ya, Mawon pakai kacamata begitu ya. Oh, putih-putih ya. Masya juga. Allah. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Masya Allah. Kalau kita lihat juga beragam agenda yang Ibu sendiri keliling gitu ya, bersama dengan kita di depan juga ada Sigma Daya Insani yang tentunya juga menjadi penyemangat untuk adik-adik sekalian biasanya, apalagi kalau sudah dibagikan buku atau wakaf buku. Gimana kalau kita mau ini ke Ibu langsung nih Pak ya? Gimana Bu, kalau bicara mengenai agenda yang kemarin juga, ini kan kaitannya dengan cinta Al-Quran, cinta anak-anak juga. Kalau dari wakaf buku, lalu kemudian juga kita ini program pentas Genki juga Lisya Ariel Quran, sejauh mana motivasi ini sebenarnya harus ditularkan kepada anak-anak? Ya, saya sangat bersyukur bahwa
selama bulan Ramadan ini kami berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa sekolah khususnya yang PAUD ya, pendidikan anak usia dini, beberapa sekolah yang berada di pinggiran, kemudian di tengah-tengah masyarakat menengah ke bawah. Jadi harapan kami dengan adanya wakaf buku itu akan menambah referensi bagi para guru, memberikan tentang sejarah kehidupan Nabi, kemudian bagaimana menanamkan akhlak yang baik untuk anak-anak kita ya, dan sekaligus juga karena biasanya juga ada orang tua ya turut menunggu anaknya sedang sekolah. Harapannya buku-buku yang diberikan itu bisa digunakan untuk mereka nanti juga membaca atau mendapatkan inspirasi ya, bercerita kepada anak-anaknya. Dan tentu kaitannya dengan Gen ini harapan kita juga di antara buku-buku itu mendorong keluarga, orang tua, para guru ya untuk anak-anaknya semakin dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Kita tahu juga bahwa anak Ananda dari kedua pasangan ini sendiri luar biasa begitu, dan tentunya juga diajarkan tentang Al-Quran ya, karena tentu kita tahu ada Royan, mana nih Royannya. Tapi kita juga tentunya patut apresiasi, apalagi kita mau mendengar dari Pak Ibnu Fathia. Bagaimana sih ya pola pendidikan yang kemudian juga diaturkan, karena mungkin sebagai orang tua, sebagai kakak pasti Fathia juga begitu semangat ya Fathia ya untuk kemudian juga mengajarkan yang namanya cinta Al-Quran. Kalau dari Pak Ibnu sendiri bagaimana sebenarnya memulai cinta Al-Quran dari rumah Pak Ibnu? Ya memang anak-anak itu kan dia dapat pendidikan Al-Quran dari sekolah-sekolah ya, dari sekolahnya. Tapi begitu dia di rumah gak ada ustadznya, siapa figur yang kemudian dia harus ikuti? Nah, disitulah peran orang tua. Karena kalau orang tua cuma nyuruh-nyuruh aja, ayo baca Quran. Tapi orang tuanya nggak baca Quran ya bingung juga dia kan. Nah, oleh karena itu memang ya orang tuanya harus baca Quran. Baik. Ya harus memberikan teladan yang baik. Kalau satu perintah itu mungkin belum tentu diikuti, tapi ketika contoh itu dipraktekkan langsung, ya abi uminya baca Quran, orang tuanya baca Quran, otomatis anaknya juga secara otomatis akan mengikuti. Jadi orang tua panutannya tetap orang tuanya memang harus Insya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan Fathia, kalau kita bicara melihat dari Pak Ibnu sendiri, Ustadz juga sering kali ya Ustadz ya, setiap episode yang kita pasti mendengarkan yang namanya Papadah Wali Kota. Nah, dalam kesempatan kali ini kayaknya spesial ya kita spesial ya, karena kita akan mendengarkan secara langsung nih. Karena juga setiap episode temanya berbeda-beda ya Betul, dan Mawanya. tentu kadang itu yang kemudian juga menjadi pengingat ya, bukan hanya tontonan ini bisa hanya menjadi sekedar tontonan, tapi insya Allah juga bagi kita sebagai orang tua, ayah bunda, ustazah, insya Allah menjadi pengingat dan insya Allah menjadi tuntunan untuk kita semua. Boleh dipersilakan dengan hormat. Langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Soimin, soimat rahimakumullah, Bapak dan Ibu, orang-orang tua hebat dan juga seluruh pemirsa Duta TV dan juga yang selalu cinta dengan program Genki, ya, generasi harapan bangsa. Nah, di penghujung bulan suci Ramadan ini kita bersyukur bahwa kita sudah melewati tahapan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita tahun ini, yaitu memasuki bulan suci Ramadan dan kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan ini dengan baik, puasanya, sholatnya, tilawatil Qur'annya, qiyamul lailnya, dan tentu itu adalah bekal untuk 11 bulan berikutnya. Ya, jangan sampai nanti begitu Ramadan berlalu, ya berlalulah seluruh kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau di bulan suci Ramadan kita rajin baca Quran, di bulan suci Ramadan kita rajin sholat taraweh, apalagi sholat fardu. Nah, diharapkan nanti setelah bulan Ramadan berlalu, kebiasaan itu tetap dipertahankan. Nah, jangan sampai nanti Ramadan berlalu, ya sholatnya berlalu juga, ya kan? Tilawatil Qur'annya berlalu juga. Itu namanya musim beribadah. Ya. Kalau lagi musim buah kan rame, banyak buah, ya kan? Macam-macam buah ada. Tapi begitu sudah habis musim buah, ya buahnya nggak ada lagi. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Makanya
bagaimana meramadankan setiap tahun, setiap bulan. Ya, bahkan seseorang yang hatinya dengan Ramadan sangat terpaut adalah ingin agar setiap bulan adalah Ramadan. Ya, sepanjang tahun adalah Ramadan. Nah, bagaimana menciptakan itu? Nanti di bulan Syawal coba kita lihat. Ya, Syawal itu kan artinya peningkatan. Yang sampai nanti di bulan Syawal yang harusnya terjadi peningkatan, yang terjadi adalah penurunan. Nah, ini alangkah ruginya kita. Makanya dalam setiap keadaan kondisi bagi kaum muslimin dimanapun berada itu adalah sebuah keajaiban. Sehingga bahasanya kan ajaban li amril mukmin. Ajaib orang-orang mukmin itu, ya kan? Ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Ketika diberikan ujian dia bersabar. Dan itu hanya terjadi bagi seorang muslim saja. Nah, oleh karena itu dalam semua situasi ini, dalam 11 bulan berikutnya ini kan pastilah ada pasang surut, ada suka duka, ada tangis tawa, ada gembira, ada nanti saatnya sedih. Ya. Ramadan mengajarkan kita seperti itu, karena ibaratnya 1 bulan ini kita di training lah, ya, di training untuk bekal ya 11 bulan berikutnya. Oleh karena itu ujian pasca Ramadan itu penting untuk dipersiapkan juga. Jangan sampai nanti pasca Ramadan akhirnya kita tidak punya pegangan lagi. Kita bersyukur nih anak-anak kita ini menjadi pengingat bagi kita semua. Apalagi saya ngelihat anak-anak yang sedari kecil ini generasi Al-Quran, generasi TK Al-Quran ini. Kalau kita ini kan generasi ini setelah generasi belajar mengaji duduk ya kan. Menghatamkan Quran itu perlu 3 tahun kalau zaman kita dulu. Tapi kalau anak-anak kita ini coba, ada yang metode 40 jam dia sudah bisa baca Quran. Lalu kemudian tumbuh subur rumah-rumah tahfiz di Banjarmasin dan di seluruh Indonesia lah. Karena apa? Karena sejak kecil anak-anak sudah bisa baca Quran. Jadi literasi kita tentang Al-Quran, pedoman hidup kita, apalagi ada peraturan daerah tentang pendidikan Al-Quran, itu sangat membantu sekali. Apalagi perhatian pemerintah untuk ustadz dan ustazahnya sendiri dalam bentuk misalnya insentif, ya. Paling tidak untuk penghargaan bagi ustadz dan ustazahnya yang membimbing, mendidik anak-anak kita, sehingga kemudian Kota Banjarmasin khususnya menjadi lumbung para pembaca Al-Quran, lumbung penghafal Quran, sehingga kota ini menjadi kota yang berkah, kota nang iman, warasih, wan nyaman. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita jadikan anak-anak kita ini sebagai investasi. Karena begitu anak manusia itu meninggal dunia, idza matal insan anqata amaluhu illa min salas. Begitu manusia itu meninggal dunia, putus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Ya. Pertama, sedekatul jariyah, sedekah jariyah yang kita infakkan sebagainya. Makanya rajin-rajin infak. Kada bisa banyak sedikit, kada bisa sedikit banyak. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi meninggal dunia ketika ada ilmu yang bisa kita ajarkan, walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 1 ilmu yang kita ajarkan, itu bermanfaat, pahalanya akan terus mengalir. Walaupun orang sudah meninggal dunia. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir wa waladan sholeh. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, yang menjadi cahaya mata bagi keluarga. Dan jangan lupa doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kita luar biasa. Dari buayan tuh, anak-anak diayun oleh ibunya, oleh orang tuanya, didoakan, ayo ya Allah jadikanlah anak keturunanku ini generasi yang qurrata a'yun, yang menjadi cahaya mata, penyejuk jiwa. Tapi ingat belakang doa itu, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan mereka ini adalah pemimpin bagi orang yang beriman.
Makanya kada salah orang tua kita mendoakan. Mungkin dalam terbesit dalam hatinya, jadikan anak ini nanti menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, pemimpin di masyarakat, pemimpin di keluarga. Jadikan anak ulun ini jadi wali kota, jadikan anak ulun ini sebagai gubernur, ya kan gitu kan bahasanya lah. Nah, jadikan anak ini menjadi presiden, pemimpin. Itu ulun kira yang menjadi pedoman bagi orang-orang tua, khususnya ayah bunda dan juga seluruh pemirsa semua. Ayo, dari anak-anak kita ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, karena umat ini sangat mengharapkan pemimpin di masa depan yang taat beribadah, syukur-syukur yang pandai baca Quran, syukur-syukur menjadi penghafal Quran. Dan mereka menjadi pemimpin, insya Allah kepemimpinannya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, ulun kira demikian. Terima kasih atas dukungan semua pihak, kehadiran Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita berdoa akan berjumpa dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tenang ya, bagi para pemirsa di rumah, Pak Wali Kota dan Ibu, kita minta untuk tetap bertahan tentunya. Karena nanti juga ada penyerahan ya. Yang pastinya juga menjadi momentum tersendiri bagi para grand finalis. Karena bagi mereka semua, walaupun mereka sudah pasti menang, tapi urutan 1, 2, 3-nya kita masih diperebutkan ya. Karena masih ada juga Dakdikduk. Kalau Kak Fathia mungkin Samsa Gusti pesertanya biasa aja ya. Tapi kalau ada Ibu Wali Kota dan Pak Wali Kota agak gimana gitu ya, gitu kan ya, untuk memberikan penampilan terbaiknya. Betul, tapi tentunya juga ini bisa menjadi penyemangat karena tentu akan agenda ini sendiri bisa menjadi momentum sejarah bagi kehidupan mereka yang mungkin pasti tidak akan terlupakan pastinya Pak ya. Nah tadi kan kita sudah ya bertanya kepada Ibu Haja Siti Wasilah, kemudian Pak Ibnu Sina. Kita kan Ustadz Rais lagi nih. Kayaknya Ustadz Rais di segmen berikutnya yang ya. paling kuat di 4 generasi ini sendiri. Baik. Ustadz Rais hari ini kan grand final. Adik-adik juga sudah datang ke studio Duta TV seperti janji kita kemarin. Bicara soal penilaian dulu nih, boleh? Monggo dua kategori ada 4 sampai 6 tahun dan 7 sampai 12 Kayaknya jawabannya di segmen selanjutnya aja ya Ustadz ya. Biar Ustadznya bisa mikir dulu gitu ya. Dan kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Grand Final Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program Grand Final Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah, Kak Fathia tadi sudah tanya ke Ustadz ya, yang tentunya jawabannya kita tunggu nih Ustadz. Boleh silakan, penilaiannya seperti apa? Penilaiannya masih seperti yang sebelumnya, di babak sebelumnya. Ada hafalan yang dinilai atau tahfiznya, kemudian dari segi tajwid dan fasahah ya. Jadi hafalan itu ada separuh nilainya ya, jadi anggap dari 100 hafalan 50%. Itu 50%. Kemudian untuk fasahah dan tajwidnya 25 ya. Lagu dan suara masuk di fasahah ya. Nah, jadi harus diperhatikan, utamanya hafalan ya. Nah, hafalannya harus diperhatikan, tajwid dan fasahahnya juga diperhatikan agar hasilnya nanti akan menjadi yang terbaik nih, karena nih yang diperebutkan itu juara 1-nya. Menjuara 3-nya sudah pasti. Nanti yang diperebutkan itu nomor 1. Nah, kalau yang nomor 1 biasanya itu tajwidnya bagus, fasahahnya bagus dan hafalannya bagus. Oke, dan tetap tenangnya juga tetap ya. Tenang. Betul. Jadi dalam artian memang juaranya sudah pasti itu adalah juaranya sudah pasti ada 3 gitu karena ya. pesertanya tinggal 3 ya. Betul, tinggal 3 siapa masing-masing nanti yang kategori. juara 1. Wah, Masya Allah. Kayaknya Pak dan juga Ibu beserta Ustadz, kita kayaknya sudah tidak sabar ya Ustadz ya. Dan juga Ibu Bapak, insya Allah kita akan mendengar dan kemudian juga menyaksikan bersama tampilan para grand finalis yang tentunya juga masuk dalam tahapan kali ini. Ada 3 orang masing-masing kategori, usia 4 sampai 6 tahun dan usia 7 sampai 12 tahun.
segmen kali ini Fatia, kita mau ke kategori yang mana dulu? Kita ke 4 sampai 6 tahun dulu ya. Boleh. Sama seperti yang kemarin, ada 3 peserta seperti yang disebutkan Kak Gusti tadi. Yang pertama Kak Fatia bacakan dulu boleh ya? Boleh. Yang pertama ada Adib Muhammad Hafiz, usianya masih 6 tahun. Kemudian juga ada Dia Fawa Syakira, usianya sama 6 tahun. Dan yang terakhir Siti Hikmatul Husna dan sama usianya masih 6 tahun. Wow, lucu-lucunya Masya Allah ini ya. Ini kayaknya sudah dikasih briefing juga tadi bagi para peserta. Insya Allah semoga semuanya hafal dan hatam gitu ya. Karena kita pada kesempatan kali ini pun juga ada, coba dibunyikan dulu Ustadz sebagai testingnya. Nah, biar afdol ya Ustadz ya. Supaya bunyi itu menandakan bahwa apabila ada mereka kesalahan, satu bunyi bel kemudian juga akan dibunyikan. Ketika ada 2 bunyi yang kemudian juga dipencet oleh Ustadz, ini bisa menjadi tanda untuk kemudian Berpindah ada ya. berpindah Soal. pertanyaan. Baik. Nah, di depan kita juga ada amplopnya ini ya. Bertuliskan angka 1, 2, dan 3. Jadi Kak Fatia dan juga Kak Gusti tidak tahu pertanyaannya Masih belum seperti tahu, apa. masih belum tahu ya siapa aja yang kemudian juga dapat pertanyaan apa, lalu kemudian apalagi sampai pemenangnya. Dan Fatia, Jadi rahasia ya. gimana? Kita mau langsung ya? Oke, kita panggil langsung atas nama ananda kita, Adib Muhammad Hafiz. Silahkan duduk dulu, bismillah dulu. Yang pastinya pasti sudah minta doa sama orang tua juga ya. Baik, Masya Allah. Dipersilahkan sayang. Muhammad Adib, sudah siap? Sudah Ustaz. Muhammad Adib mau pilih paket makro soal nomor berapa? Nomor 1, 2, atau nomor 3? Nomor 2 Ustaz. Nomor 2. Baik ya. Jelas kedengaran suara Ustaz? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malan wa 'addada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati taqali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Soal kedua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam.
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Soal ketiga, soal terakhir ya. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, itu tadi ya peserta pertama kita. Zaki Adib Muhammad Hafiz. Jangan kemana-mana sayang, duduk dulu. Boleh. Gimana, udah tenang? Cukup, Pak. Tadi ada 3 soal yang kemudian juga dibacakan oleh Ustadz, dan kemudian juga para peserta pemirsa memang diminta untuk kemudian juga melanjutkan ayat ya Ustadz ya, yang tentunya juga insya Allah dengan ketentuan surah yang ada di juz 30 dan kemudian juga disesuai kategorinya. Boleh kita minta pendapatnya, lalu kemudian juga nanti para peserta insya Allah kita akan terus lihat ya, nomor 2, nomor 3 hingga nomor selanjutnya. Baik. Dan tentunya juga pada kesempatan kali ini kayaknya sebelum nanti kita minta pendapatnya, kita mau panggil terlebih dahulu ya peserta selanjutnya yang insya Allah akan kita lihat bersama. Nah, silahkan Ananda kita Adib Muhammad Hafiz untuk kembali dulu ya Kak Gusti ya. Ini luar biasa kalau Kak Fatia lihat, tetap tenang mungkin, tapi juga matanya ke kiri ke kanan ya, antara fokus atau mungkin cari kunci jawaban. Baik, kita ke peserta kedua yakni Ananda kita Dia Fawa Syakira, usianya 6 tahun dari TK Ta'ud Syaku Ar-Raudah Marabahan. Masya Allah, jauh-jauh dari Kabupaten Batu Kuala ini ya. Baik, sudah siap sayang? Masya Allah. Harus siap ya. Baik, Ananda Dia Fawaz Syakira mau pilih paketnya, paket makro soalnya nomor 1 atau nomor 3? 3. Nomor 3 ya.
Oke. Sudah siap? Insya Allah siap. Iya. Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Soal kedua. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Soal ketiga. Allazi at'amahum min ju' Wa amanahum min khawf. Bismillah, teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un. Alladzina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, Masya Allah ya, usia 6 tahun dari Kabupaten Barito Kuala yang tentunya juga kita sudah saksikan bersama Fatia. Memang kalau kita bicara mengenai hafalan ya Ustadz ya, bukan hanya pada saat pelafalan tapi juga mungkin urutan-urutannya. Betul. Yang tentunya juga pada saat penghafalan Quran itu sendiri, Quran dari surah tertentu lalu kemudian juga lanjutannya surah apa gitu ya Ustadz ya. Ya, beda rasanya di atas duduk di muka panggung tuh Iya. beda. Apalagi yang Apalagi ditonton dengan wali kota dan ibu wali kota pastinya. apalagi dihadapkan dengan satu kamera kecil ya, Tambah yang bikin bel pula. gugup. Tambah bel. Masya Allah, ditambah bel lagi pastinya. Tapi Masya Allah tadi dia ini sudah menampilkan yang luar biasa dan insya Allah kita nanti tunggu ya sayang ya hasilnya. Aduh ini paling berapa menit lagi sayang? Udah tahu nanti berapa siapa jadi juaranya insya Allah. Terima kasih saya sudah menampilkan penampilan terbaiknya. Kita mau lanjut ke peserta selanjutnya. Boleh Kak Fatia? Baik, Kak Fatia kembali panggil perempuan lagi nih ya, usianya masih sama, yakni Siti Hikmatul Husna. Silahkan duduk di kursi panas ya. Meskipun ruangannya dingin begitu. Siti Hikmatul Husna dari RTQ An-Nur Banjarmasin. Masya Allah ya, 4-6 tahun hari ini luar biasa dari Kota Martapura, Kabupaten Barito Kuala, dan terakhir di peserta ketiga dari Kota Banjarmasin. Tambah gugup ya, karena wali kotanya menyaksikan ya sayangnya. Sudah siap? Siap. Siap. Baik. Untuk Ananda Siti Hikmatul Husna, karena paket makro soalnya cuma tersisa nomor 1, jadi Ustadz pilihkan nomor 1 ya. Sudah siap? Siap. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الإنسان ما لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Soal kedua. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة
Soal terakhir, narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Ya. Tiga-tiganya dimakan semua soalnya ya. Baik, luar biasa. Artinya memang dalam kategori ini sudah selesai pemirsa. Untuk kategori usia 4 sampai 6 tahun. Wah, Masya Allah. Yang tentunya juga Ustadz sudah sambil banyak catatannya, yang pastinya juga menjadi pokok penilaiannya. Tapi kalau kita lihat tadi ya, banyak kemudian juga bagi adik-adik sekalian pasti ada pressure-nya, gugupnya. Baik. Kalau sedikit mungkin tanggapan dari Pak Ibnu melihat dari kategori yang ini Pak. Ini tentunya juga menjadi usia yang tentunya mungkin istilahnya bagi Pemula sebagian ya. anak lainnya lagi asik-asiknya main, betul. Tapi dalam kesempatan kali ini di usia begitu dini, ini sudah begitu banyak hafalannya, terutama untuk surah-surah pendek begitu atau surah di dalam juz amma. Bagaimana tanggapannya Pak Ibnu? Selamat untuk ketiga peserta, luar biasa ini. Bagus-bagus semua. Tapi mungkin tadi ada yang agak gugup-gugup sedikit lah. Aslinya memang suaranya lantang semua. Dan hafalannya juga bagus. Tinggal mungkin suasana terbawalah sedikit. Tapi jadi bekal nanti untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Selamatlah anak-anakku. Ini juga yang paling utama adalah ini bagian dari proses yang mungkin tentunya juga menjadi kebanggaan tersendiri Baik. bagi ayah bundanya. Karena kalau kita melihat begitu ya, luar biasa hafalan-hafalan adik-adik ini sendiri terkadang juga menjadi pengingat kita mungkin bagi Baik. ayah bunda atau kakak-kakak yang ada sekalian. Terkadang juga mungkin sudah punya hafalan tersebut, tapi dengan banyaknya distraksi hari ini sudah mulai agak luntur hafalannya. Mungkin kita kembali lagi ingatkan hal-hal yang seperti ini. Baik, Nah, di apalagi segmen tadi berikutnya. soal-soal dari Pak Ustadz ya, ada yang diambil di awal, di tengah, Bahkan di akhir. Ini akhir. benar-benar menguji hafalan si adik-adik semua begitu. Masya Allah ya, artinya di segmen berikutnya kita masih akan ada satu kategori yang insya Allah akan kita tampilkan dari usia 7 sampai 12 tahun. Sebenarnya kita tahu sudah ya nama-namanya siapa, tapi nanti deh bagaimana penampilan mereka secara menyeluruh kita nanti Baik. akan tampilkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Grand Final Pentas Generasi Qurani. Harapan bangsa. Masya Allah, kita sudah ke segmen ketiga ya. Ya. Artinya 7 sampai 12 tahun, 3 orang peserta yang masuk dalam grand finalis. Yang sebelum kita sebutkan 3 peserta ini, Kak Fatia mau nanya dulu nih. Tadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin meneteskan air mata begitu. Bolehkah Ibu? Kayaknya nggak afdol Bu, Iya. kalau memang menjadi perwakilan ya. Tentu bagi kita semua di sini mungkin ayah bunda yang ada di rumah pun juga merasa begitu terharu ya. Karena begitu banyak ya anak-anak yang kemudian juga seusianya sebenarnya bahkan istilahnya ada beberapa hal yang kemudian juga masih kesulitan pada saat mengucap ro gitu ya, atau hal-hal yang kosakata atau huruf hijaiyah yang mungkin bagi sebagian anak itu masih susah, tapi sebegitu banyak ayat yang kemudian juga dilantunkan ini sebegitu indah dan sebegitu lantangnya dalam pembacaan. Apa yang kemudian juga mungkin memantik Mendasari begitu. Iya, jadi Masya Allah, tabarakallah ya Betul. untuk para orang tua dari anak-anak kita tadi yang sudah tampil ya di kelompok usia 4 sampai 6 tahun. Luar biasa di usia belia anak-anak kita ini sudah memiliki hafalan surah-surah pendek dari juz 30 ya. Meskipun begitu, saya tadi menjadi terharu karena bisa jadi kita yang sudah dewasa ini tidak seperti mereka ya. Kemudian juga apalagi tadi saya mikirnya, saya sendiri tahu tidak sambungan setelah surah itu surah apa gitu. Iya. Tapi hafal surahnya, menghafal urutan surah mungkin tidak semua orang
ingat begitu, apalagi sedang berlomba. Jadi ini luar biasa, tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi anak-anak yang berkesempatan menjadi peserta atau grand finalis kali ini ya. Dan mudah-mudahan mereka terus bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Amin. Masya Allah, luar Insya Allah bisa biasa menjadi ya. hafiz dan hafizah yang berkualitas ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan hari ini adalah langkah awal karena masih banyak PR-nya ya Ustadz ya untuk menghafal 30 juz, 29 juz yang lainnya begitu. Insya Allah Karena ya. setiap episode Pak Ustadz selalu menyebutkan tingkatkan hafalannya, terus semangat begitu ya Ustadz ya. Apalagi nanti setelah acara ini berakhir, jangan sampai menghafalnya hanya untuk acara ini, tapi Betul. untuk berkelanjutan dalam Dan bukan hanya hari-hari. untuk grand finalis juga, tapi juga untuk seluruh peserta yang sudah memang totalnya ratusan. Jangan patah semangat begitu ya, karena berhasil atau kemudian juga mengalami kegagalan itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi yang menjadi kewajiban bagi kita semua adalah mencintai Al-Quran dan insya Allah juga mempelajarinya hingga menghafalnya bagi hafiz dan hafizah di luar sana. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Wah Fatia, Ya. bagaimana? Selanjutnya kita sudah penasaran ya. Di segmen kali ini kita mau menampilkan usia kategori 7 sampai 12 tahun. Yang pertama ada siapa? Ada Muhammad Akmalu Zain, usia 11 tahun dari TPQ Al-Falah Unit 001 BK Faksi Kota Banjarbaru. Banjarbaru lagi nih, nyebelah ya, dari Kota Banjarmasin ke Banjarbaru. Silakan Ananda Akmalu Zain untuk duduk di kursi panas begitu. Bismillah dulu. Masya Allah. Kita minta untuk persiapan dan insya Allah untuk para peserta juga diminta untuk memilih 3 pilih soal ya Ustadz ya. Nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Nomor berapa sayang? Nomor 1 Ustadz. Semoga juara 1 juga ya, karena tim nomor 1. Itu harapan bagi seluruh peserta kayaknya ya. Bismillah. Baik, Ananda Muhammad Akmaluzain sudah siap? Baik. Coba cek suaranya dulu sayang. Cek. Oke. Tarik nafas dulu Tarik kayaknya nafas. ngos-ngosan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Soal kedua. Wa amma
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. Soal ketiga. وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah mendengar ya peserta pertama kita untuk kategori usia 7 sampai 12 tahun. Masya Allah, lancar semuanya, alhamdulillah. Dan kayaknya kita juga langsung ya di peserta kedua. Ada siapa, Kak Fatia? Ada Nur Rashid. Hanya nih Kak Fatia nggak tahu nih ya. Usianya 11 tahun dari RTQ Nurul Islam. Silahkan duduk. Ananda Nur Rashid. Sudah siap? Pilihannya nomor berapa sayang? Nomor 2 atau 3? 3. Nomor 3 Ustaz. Mawan yang warnanya. Oh jangan. Saya persilahkan kepada yang ahlinya. Yang Ustaz. ahlinya. Baik, Ananda Muhammad Nur Rashid sudah siap? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Soal kedua. فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Soal ketiga. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يؤتي
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Tetap semangat sayang ya. Terima kasih, tentunya juga menjadi peserta kedua yang sudah kita panggil tadi. Dari mana tadi Kak Fatia? Dari RTQ Nurul Islam. Masya Allah. Silahkan duduk kembali ya Rashid ya. Tidak masalah, yang penting sudah memberikan penampilan terbaiknya. Ya Kak Gusti ya. Betul. Nah, kayaknya kita juga mau langsung mendengar ya peserta ketiga kita. Ada Baik. siapa? Ada Mufidatul Husna, usianya 11 tahun, yakni sama dengan Akmal Luzain dari TPQ Alpala Unit 001 BK Paksi Kota Banjarbaru. Entah janjian atau apa ya Kak Gusti Muhammad Hermawan, kayaknya seragamnya sama gitu ya. Biar senada ya di tampilan televisinya. Masya Allah. Terima kasih. Dan tentunya sudah siap sayang? Insya Allah siap. Oke, silahkan Ustaz. makan kemauan. Biar nggak kaku ya Ustaz ya. Ini hari ini agak-agak kaku memang kita ya. Agak tegang juga ya. Agak-agak tegang juga. Biar nggak terlalu ini, kita biar serius Ustaz. Nggak mengganggu konsentrasi para peserta. Baik. Silakan Ustaz. Baik, Ananda Mufidatul Husna, sudah siap? Insya Allah siap. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما الإنسان وأما إذا ما
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا فقدر Soal kedua. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلق فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Soal ketiga. النار ذات الوقود النار ذات الوقود وهم على وما يفعلوا النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, terima kasih yang tentunya juga menjadi peserta terakhir kita ya dalam gelaran kali ini dalam kategori usia 7 sampai 12 tahun. Memang bagi adik-adik yang ada di rumah ataupun juga ayah bunda yang ada di rumah berbeda ya antara pada saat lagi di rumah dan pada saat lagi di hadapan Dewan Juri dan juga Wali Kota Banjarmasin beserta ibu pastinya. Dan mungkin kalau tadi pagi menghafal di hadapan orang tua masih aman-aman saja ya Bu ya. Dan tapi bahkan kalau sudah tadi di depan usia juri, kategori 4 sampai 6 tahun selagi pada saat usia 7 sampai 12 tahun ustadznya juga melafalkan, bahkan mereka ikut juga menyambung ayat. Tapi sayangnya hanya ada satu kesempatan dalam kali ini ya. Jadi memang
tampilan pertama yang kemudian juga itu menjadi penilaian oleh Dewan Juri yang insya Allah ini bisa menjadi penilaian untuk menentukan pemenangnya siapa. Jadi untuk ayah bunda ataupun juga adik-adik yang sudah menyaksikan tayangan ini, insya Allah bersama-sama belajar ya, bukan berarti untuk bisa saling sombong menyombongkan atau saling salah menyalahkan, karena insya Allah yang namanya belajar Quran itu tidak ada salahnya, bahkan salahnya orang baca Quran itu ketika dibenarkan ini mendapat pahala ya Ustadz ya? Iya. Tentunya juga ini insya Allah menjadi ladang amal dan ladang pengingat bagi kita semua ya Ustadz ya, insya Ladang Allah. amal buat ya amal jariah dari gurunya, juga amal jariah orang tuanya ya. Baik, Masya Allah ya. Nah, silahkan Ananda Mufidatul Husna. Kalau Kak Fatia malah suka karakter suaranya ini ya, agak berbeda ya Ibu Dan ya. bahkan menjadi satu-satunya perwakilan perempuan untuk kategori 7 sampai 12 tahun, Masya Allah. Baik, 3 peserta sudah tampil. Dari Akmal Zain, Nur Rashid, dan yang terakhir tadi Mufidatul Husna. Seperti biasa, kita akan mendengarkan komentar dari Pak Ibnu Sina. Silahkan Pak Ibnu, dari 3 peserta ini, karena mungkin hafalannya agak berbeda ini ya, berasa lebih ikut berat jadi ya. juri ya Pak? Tapi ini bibit-bibit bagus, belum kira lah, karena karakter suaranya ini beda-beda tiga-tiganya. Betul, betul. Dan kalau yang pertama tadi kenceng tuh, tinggi banget tuh si apa tadi? Si Akmal. Si Akmal. Kemudian kedua tuh lembut banget gitu, enak suaranya. Nah kemudian yang terakhir juga khas juga ini si apa? Mufidatul Mufida. Husna. Hanya soal hafalan memang. Iya. Hafalannya itu yang paling utama. Mungkin sebenarnya hafal ya Pak ya, tapi pada saya saat yakin mungkin hafalnya, bunyi itu iya, tadi. membunyikannya itu. Bikin blank. Makanya porsi 50% dari penilaian itu adalah hafalan, itu menjadi kunci untuk meraih yang terbaiknya. Iya. Betul. Jadi jangan sampai nanti lagu mengalahkan hafalan. Betul. Ya, hafalan memang paling penting. Walaupun datar saja tapi hafalannya bagus, itu lebih bagus. Baik. Tapi kalau hafalannya bagus, tambah suaranya bagus, iramanya, nadanya bagus, itu akan lebih baik. Baik. Terus belajar lah. Terus belajar Tetap ya. semangat, ya. Gitu. Terus semangat. Langsung diberi semangat oleh wali kota kita, Masya Allah. Kalau Ibu boleh ada sedikit tambahan Bu? Ya, jadi kita semua ya sangat apresiasi dengan anak-anak yang tampil pada kelompok 7 sampai 12 tahun ini. Mudah-mudahan dari pengalaman ini anak-anak kita ini bisa semakin terpacu untuk terus menghafal ya, dan pengalaman berlomba sekarang mungkin akan jadi pemicu ikut lomba lagi biasanya ya. Dan sudah luar biasa, sekali lagi semoga tetap semangat. Semoga Masya tetap Allah, semangat dan luar biasa masukan ya. atau kemudian juga yang menjadi kendala hari ini bukan berarti harus menjadi alasan untuk putus asa ya Ustadz ya. Betul. Tapi alasan untuk semangat. tetap malah belajar lebih giat agar tentunya insya Allah hafalan maupun juga pelafalannya insya Allah makin lebih baik dan makin lebih bagus insya Allah. Karena masih banyak lomba-lomba yang lain ya. Masih banyak Dari tadi event-event Ustadz yang lain. senyum-senyum terus ini Mawan ya. Mau Kayaknya di kita segmen akhir tanyain maunya gitu kita ya. tanya 1 jam ya Ustadz. Di segmen berikutnya kita nanti akan sambil kita diskusi ya Ustadz ya, sambil menentukan siapa yang kemudian juga akan menjadi pemenang. Insya Allah akan segera kita umumkan, lalu kemudian juga penyerahan hadiah yang akan diserahkan oleh Wali Kota Banjarmasin karena memperebutkan Piala Wali Kota dan juga hadiah jutaan rupiah totalnya. Baik, kita juga akan sounding nih sponsor yang telah mendukung program Genki. Yang pertama ada Bank Kalsel. Siapa lagi Mawan? Kita ucapkan terima kasih juga untuk Sigma Daya Insani, pastinya juga dari pemerintah Kota Banjarmasin dan kepada seluruh vendor yang kemudian juga sudah memberikan dukungannya, baik itu wardrobe ya, dan kemudian juga dukungan-dukungan lainnya, karena banyak sekali masukan, informasi, pertanyaan yang masuk ke Instagram kita. Tentunya juga kita mau mengundang ya bagi ayah bunda untuk terus menyaksikan Duta TV pastinya di tayangan televisi digital maupun juga di Instagram kita @dutatv_official. Nah, usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Grand Final Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa.
Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita pada segmen yang sudah ditunggu-tunggu. Bukan hanya bagi grand finalis, namun juga bagi ayah bunda, adik-adik yang ada di luaran sana. Siapa sih kira-kira yang berhasil menjadi juara dalam gelaran pentas generasi Qur'ani di tahun keempatnya tahun 2023 ini? Nah, kalau jar ading-ading tuh tercabut ke Suban Mawana. Aduh, Karena ini sudah itu ading-adingnya ya, sudah dinilai. tampil ya sayang ya. Waduh. Ini wajah-wajah mereka setelah tampil. Sudah banyak hal-hal yang kemudian juga mereka pelajari. Insya Allah ini merupakan gambaran hafiz dan hafizah Banua kita tercinta Amin, ya di Rabb, masa yang ya akan Rabbal datang. Alamin. Masya Allah. Bibit-bibit unggul ini ya. Betul, betul. Dan tentunya juga tadi setelah kita melihat dan menyaksikan bersama 3 grand finalis untuk kategori usia 4-6 tahun dan kemudian juga 7-12 tahun 3 grand finalis lanjutan, sampai kita pada tahapan di mana kayaknya kita perlu untuk kemudian juga meminta reviewan atau ulasan dari Ustadz Rais Mukhlis sebagai dewan juri dalam kesempatan kali ini. Boleh Ustadz, boleh kasih ulasan atau kemudian juga hasil penilaian dalam ke-6 peserta kita di kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Kak Mawan, Kak Fathia, mohon izin Pak Wali, Bu Wali. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan 6 finalis ya, masing-masing 3 finalis di kategori 4-6 tahun dan 3 finalis juga di 7-12 tahun. Alhamdulillah semuanya tampil dengan bagus, walaupun ada sedikit mungkin ada rasa gugup ya, biasa ya. Tampil di event-event lomba itu biasanya yang hafalannya di rumah lancar, itu kadangkala pas tampil bisa ada problem ya, itu wajar lah karena hafalan adalah murni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ataupun tidaknya pun saat di panggung itu biasanya anugerah langsung ya. Jadi kita maklumi aja untuk, apalagi 4-6 tahun kadangkalanya tampil tadi masih melihat kuitan dulu, nggapnya abah nih, cari semangatnya ya. Alhamdulillah kita bangga ya 4-6 tahun itu sudah hafalannya sampai ad-duha. Kalau dulu malah Ustadz sendiri mungkin sudah usia masuk pesantren baru menghafal yang di juz 30. Nah, ini sudah 4-6 tahun sudah hafal di atas surah ad-duha, tadi menyambungnya masih ada yang menyambung, itu luar biasa ya. Masih teringat yang di episode sebelumnya sebagai motivasi juga buat anak-anak bahwa tatkala kita membaca Al-Quran itu yang membacanya aja Kamawan itu kemarin orang tuanya akan diberikan mahkota ya. Jadi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi mengutip dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, man qara al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, kata-katanya qara'a ya, jadi yang membacanya aja sudah luar biasa, apalagi yang hafal. Wa amila bima fihi, dan mengamalkan dengan Al-Quran tersebut, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya, yang cahaya mataharinya tersebut, cahaya mahkotanya dau'uhu ahsan min dau'i syamsi fi buyutid dunya, lebih bagus daripada cahaya matahari di alam dunia. Jadi berbanggalah orang tua yang memiliki anak yang bisa membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti 6 finalis ini tetap semangat belajar, terus meningkatkan hafalan. Mudah-mudahan nanti bisa di event-event yang lain, atau mungkin nanti bisa membawa harum nama Banua kita tercinta mungkin di event-event selanjutnya, atau mungkin juga bisa mewakili Indonesia mungkin di event internasional. Mudah-mudahan ya menjadi hafiz dan hafizah yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya seperti itu. Masya Allah, amin, tabarakallah. Dan begitu pun juga untuk seluruh para peserta ya Ustadz ya. Bukan hanya untuk grand finalis pada kesempatan kali ini, tapi juga untuk seluruh para peserta yang totalnya ratusan itu, insya Allah bisa menjadi hafiz dan hafizah yang berkualitas, dan insya Allah membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah itu dia tadi papadah dari Ustadz Rais ya. Papadah wali murid. Ini kayaknya adik-adiknya lagi ini itu juga siap ya, disuruhnya aja bingung lagi. ya.
siap disurungi Ya. piala sama hadiahnya ya Ustadz ya. Mereka juga Sudah siap ya? sudah siap dengan Siap. pengumumannya. Ada yang memang kelihatan gugup, ada yang memang enjoy aja kayaknya Ustadz ya. Mungkin juga ada yang sudah tahu aku bakal juara 1 nih ya. Bismillah ya, insya Allah siapapun yang kemudian juga berhasil menempati 1, 2, dan juga 3 itu sudah menjadi qadarullah, dan tentunya juga insya Allah ini bisa menjadi masukan, pecutan semangat, dan insya Allah juga menjadi pembelajaran ya Ustadz ya. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tampaknya Ustadz kita persilakan terlebih dahulu karena tentunya dalam setiap agenda terutama gelaran kompetisi insya Allah akan dilangsungkan secara betul-betul formal dan insya Allah profesional. Untuk itu kita persilakan untuk membacakan surat keputusan dalam kesempatan kali ini. Baik, Ustadz akan bacakan surat keputusan tentang terbaik 1, 2, dan 3 pentas Genki tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Juri Pentas Generasi Qur'ani Genki tahun 2023 Provinsi Kalimantan Selatan nomor 173 garis miring HRGA garis miring Duta TV garis miring 4 Romawi garis miring 2023 tentang penetapan juara terbaik 1, 2, dan 3 untuk kategori umur 4-6 tahun dan umur 7-12 tahun tahun 2000 pentas Genki tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan. Menimbang bahwa dalam rangka menentukan juara terbaik 1, 2, dan 3 pentas generasi Qur'ani tahun 2003 di Provinsi Kalimantan Selatan perlu ditetapkan juara terbaik 1, 2, dan 3 dari kategori umur 4-6 tahun dan umur 7-12 tahun. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Juri Pentas Generasi Qur'ani Genki tahun 2023. Mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil perolehan kejuaraan yang diraih oleh setiap finalis pentas Genki. 2. Hasil dari sidang Dewan Juri yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 19 April 2023 di Kota Banjarmasin menetapkan keputusan Dewan Juri menetapkan keputusan Dewan Juri Pentas Generasi Qur'ani Genki tahun 2023 Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan juara terbaik 1, 2, dan 3 kategori umur 4-6 tahun dan umur 7-12 tahun. Pertama, menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai juara terbaik 1, 2, dan 3 Pentas Generasi Qur'ani Genki tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut. Juara pertama untuk kategori umur 4-6 tahun. Jumlah nilai 96. Atas nama Siti Hikmatul Husna. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya Masya Allah, alhamdulillah. Juara kedua jumlah nilai 95 diraih oleh Dia Fawaz Syakira. Alhamdulillah, selamat saya. Juara ketiga dengan jumlah nilai 93 diraih oleh Ananda Adib Muhammad Hafiz. Selamat kepada 3 peserta. Kategori umur 7-12 tahun. Jumlah nilai 96 atas nama Ahmad Nur Rashid sebagai terbaik kedua. Oke, sebagai terbaik kedua ya. Wah, dikira terbaik pertama tadi ya. Ustadz Soalnya bisa aja. Ustadznya bisa aja, soalnya dari tadi kategori ini langsung juara 1 ya. Iya, jadi kedua dulu. Jumlah nilai 98 atas nama Muhammad Akmaluzain sebagai terbaik pertama. Alhamdulillah. Jumlah nilai 92 atas nama Mufidatul Husna terbaik ketiga. Selamat ya kepada semua finalis. Luar biasa Alhamdulillah, ya. sekali. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya Ya. dari Ustadz Rais. Tiga-tiganya dapat hadiah. Tinggal Oke. juara 1, juara 2, dan juara 3-nya saja. Masya Allah, dan tentunya juga tadi sudah nama-namanya boleh saya pegang ya Ustadz ya, karena Baik. tidak dikasih
Lihat Iya, bahkan karena- untuk hostnya. Iya, karena bentuknya rahasia ya maunya. Bentuknya saking rahasianya kita juga perlu bocoran langsung dari SK-nya Ustadz. Jadi alhamdulillah kita review kembali untuk para juara yang kemudian juga hari ini berhasil, yakni untuk kategori usia 4 sampai 6 tahun. Kak Gusti izin bacakan kembali. Juara satunya Siti Hikmatul Husna, kemudian juara duanya Dia Fawa Syakira, dan juara ketiganya Adi Muhammad Hafiz. Boleh tepuk tangan semuanya, alhamdulillah. Boleh Kak Fatia bacakan kategori umur 7 sampai 12 tahun. Oke, dari juara 2 dulu ya, sama. Yakni Ahmad Nur Rashid, juara ketiga Mufidatul Husna, dan juara pertama Muhammad Akmalul. Oke, alhamdulillah. Nanti kita berdiri ya, akan Masya ada Allah. penyerahan piala langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Masya Allah, akhirnya pada hari ini kita sudah melihat ya siapa yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3. Tadi juga sudah dibacakan Ustadz SK-nya nih ya, Betul. Mawan. Yang tentunya juga kita mau melihat ya prosesi untuk penyerahan piala maupun juga hadiah-hadiah yang alhamdulillah hari ini sudah begitu banyak, insya Allah akan dibagikan kepada para pemenang khususnya untuk juara 1, 2, dan 3 masing-masing kategori. Kita mau mempersilahkan secara langsung untuk para pemirsa, yuk kita sama-sama menyaksikan penyerahan piala maupun juga piagam penghargaan disertai hadiah-hadiah yang tentunya hari ini akan diserahkan kepada para peserta. Baik, di kategori 4 sampai 6 tahun, juara ketiga nih akan langsung diserahkan oleh Wali Kota Banjarmasin, yakni Adib Muhammad Hafiz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, pialanya turun besar aja ya. dia. Langsung turun orangnya. Naik dulu sayang, naik dulu sayang. Nah, alhamdulillah. Selain piala juga ada sertifikat ya, Mawan. Betul, begitupun juga dengan uang pembinaan disertai dengan bingkisan dari Dona Scarves Dan serta juga buku bacaan nih tentang betul, Nabi ya. betul dari Sigma Daya Insani pastinya. Jadi selamat untuk ananda kita, Adib Baik. Muhammad Hafiz. Masya Allah, luar biasa. Selamat sayang. Ini luar biasa ya. Apa dia suka nih lihat bukanya ini kayak ada aura-aura apa gitu ya? Masya Allah, aura seneng pastinya, Masya Allah. Nah, di segmen kali ini juga kita mau menyerahkan ya, nggak cuma juara 3, tapi kita juga juara 2 dan juga juara 1. Mana pialanya nih? Boleh dibantu untuk serahkan terlebih dahulu? Nah, selain Oke. piala, kembali kita mengingatkan ya ada juga bingkisan nih. Boleh Buat diserahkan mamanya oleh juga bisa kali ya. Yang akan diserahkan oleh tim Ketua Penggerak PKK Kota Banjarmasin. Masya Allah. Bukunya judulnya dijaga Bukunya Allah ditampil Subhanahu ya. wa Ta'ala ya. Wah, Masya Allah. Terima kasih Sigma Daya Insani. Terima Dan kasih juga juga Dona Scraps. Mantap ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Serta yang jadi juara 2. Silahkan Mawan. Ada Dia Fawa Syakira. Alhamdulillah hari ini berkesempatan menjadi juara 2. Boleh diserahkan pialanya. Makin tinggi juaranya, makin besar ya. pialanya. Kuat ya sayang ya. Waduh. Nanti ditaruh di bawah nanti setelah foto ya sayang ya. Masih sama akan mendapatkan sertifikat, uang pembinaan, dan juga buku dari Sigma Daya Insani Insani, dan juga dari Dona Scars. Baik. Nih, Nah. tukar lagi ya. Nanti gampang kok ya. Setelah sesi penyerahan, dilihat-lihat lagi pialanya yang mana sebenarnya. Dipandang-pandang gitu ya. Semakin tinggi juaranya semakin besar Mawar. Alhamdulillah. Apalagi ini merupakan piala Wali Kota Banjarmasin yang tentunya insya Allah bisa bermanfaat bagi mereka semua. Nah, terima kasih sudah diberikan ini ya Mawannya dari buku. Sigma Daya Insani dan tentunya juga dari Dona Scarves. Baik. Alhamdulillah. Dan juara pertama kita, Masya Allah, makin besar lagi nih. Dan juga akan diserahkan langsung oleh Wali Pak Kota Ibnu Banjarmasin disertai Ibu ya, Alhamdulillah. malam ini bisa tidur nyenyak ya adik-adik ya. Wah, ini Sambil hadiah. memandang-mandang hadiah dan pialanya Betul. begitu. Dan tentunya juga ini hadiah terbaik untuk Idul Fitri mereka Baik. pastinya. Jadi setiap peserta Jangan. bukan hanya dapat piala ya, tapi juga ada bingkisan yang lain, sertifikat, buku,
dan lain sebagainya. Ustadz yang menilai ya Ustadz ya, jadi nggak dikasih piala. Tapi Ustadz dapat buku ya Mawan ya. Masya Allah. Oke, foto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia wajah-wajah pemenang dari pentas generasi Qur'ani kategori 1 usia 4 sampai 6 tahun. Ada Adib Muhammad Hafiz, Dia Fawa Syakira, dan Siti Hikmatul Husna. Masya Allah, barakallah. Selamat. Alhamdulillah. Kali ini kita bergeser lagi ya ke kategori selanjutnya. Nah, ini dia. Masya Allah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya sang juara 1, 2, dan 3 ini juga diberikan piala penghargaan. Kemudian juga ada sertifikatnya ya. Begitu juga dengan bingkisan hadiah maupun juga uang pembinaan ya. Alhamdulillah diberikan dan diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin beserta dengan ibu pastinya. Dari kategori 1 sudah selesai semua, yakni kita masuki kategori 2 usia 7 sampai 12 tahun. Untuk itu langsung saja kita persilakan untuk Wali Kota Banjarmasin beserta ibu untuk menyerahkan hadiah berikut piala dan juga piagam penghargaan kepada para pemenang kita. Kita mulai dari juara 3 dulu ya. Ada siapa? Kak Fatia? Gusti. Ada Yakni Mufidatul. Mufidatul Husna. Persilahkan terlebih dahulu untuk Mufidatul Husna menerima penghargaan sebagai juara 3 pentas generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillah. Taruh di bawah dulu sayang. Nah. Selamat untuk Mufidatul Husna, juara 3 pentas generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Boleh bergeser kembali sayang ke sebelah sini. Baik, nah dipersilahkan. Juara kedua nih, ada siapa Kak Gusti? Ada Ahmad Nur Rashid ya. Di kategori umur 7 sampai 12 tahun. Langsung saja kita persilakan untuk penyerahan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan maupun juga bingkisan. Dalam kesempatan kali ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor yang kemudian juga sudah mendukung. Masya Allah. Ya. Karena saking besarnya piala jadi nggak bisa dipegang sendiri. Betul, karena ini memang piala dari Wali Kota Banjarmasin yang tentunya juga dalam kesempatan ini bukan hanya piala tapi juga uang pembinaan. Berikut juga dengan buku ya, Masya Allah, dari Sigma Daya Insani, begitupun juga dengan Donas Carbs. Kita ucapkan terima kasih semuanya atas hadiah-hadiahnya. Selamat untuk Ahmad Nur Rashid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan boleh bergeser sang juara 1 kita. Masya Allah. Ada Muhammad Akmalu Zaid. Kalau Pak Ustadz sebut Zain ya. Zain ya Ustaz ya. Masya Allah. Silakan diserahkan pialanya oleh Pak Wali Kota Banjarmasin beserta dengan Ibu. Inilah juara 1 kita, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Piala, para peserta mendapatkan piala penghargaan, kemudian juga piagam penghargaan, berikut juga dengan uang pembinaan serta bingkisan. Dan tentunya juga ini menjadi momentum yang luar biasa mengingat diserahkan langsung dan memperebutkan piala wali kota secara langsung ya. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak begitu sudah mendukung acara kita dari Bangkalsel Mawan. Betul, pemerintah Kota Banjarmasin yang pastinya berikut juga dengan Donas Carbs, Sigma Daya Insani, ataupun juga dari berbagai vendor yang kemudian juga mendukung untuk wardrobe kita ucapkan terima kasih. Baik, Masya Allah, ini bisa menjadi kenang-kenangan dan Insya Allah bisa menjadi pembelajaran juga pastinya. Kita ucapkan selamat kepada seluruh para pemenang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita pada tahapan di mana inilah wajah-wajah para pemenang Kak Fatia yang tentunya juga pada kesempatan kali ini sudah berhasil melalui berbagai tahapan ya, yang tentunya juga hari ini mendapatkan hadiah dan juga penghargaan tentunya dari Wali Kota Banjarmasin.
ini real orangnya ya. Betul. Kalau ini sebelumnya nyata video orangnya ya, yang tentunya juga luar biasa sudah hadir. Kita ucapkan pastinya kepada Wali Kota Banjarmasin dan Ibu, boleh sedikit Bapak dan juga Ibu berikan papadahnya kembali mungkin kepada mereka yang sudah meraih penghargaan dalam kesempatan kali ini. Ya baik, Ayah Bunda dan juga anak-anakku semua, selamat untuk prestasi yang sudah diraih. Tapi jangan berhenti di prestasi ini, karena sejatinya adalah kita membaca Quran, kemudian juga menghafalnya bukan untuk lomba saja, tetapi untuk kita pakai sehari-hari. Karena Al-Quran adalah hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Quran bukan hanya hidup di lomba-lomba, tetapi juga hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pedoman kehidupan kita. Selamat ya anak semua, tetap semangat semuanya. Insya Allah kalau ada lomba lagi, boleh ikut lagi. Mudah-mudahan prestasinya bisa lebih baik di depan. Ya Rabbal Alamin. Ibu boleh ada tambahan, Bu? Ya, saya ingin memberikan apresiasi kepada para orang tua dari anak-anak kita ini ya. Semoga senantiasa juga bersemangat ya, mengawal anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya, memberikan pengasuhan terbaik, dan insya Allah ini akan menjadi cahaya mata bagi keluarganya, ya, kebanggaan keluarga dan juga umat Islam, dan mudah-mudahan semuanya terjaga dalam istiqomah. Amin. Baik, dan tentunya juga kita mau tanya nih kepada Dewan Juri satu-satunya yang dimiliki oleh generasi Qurani. Dari tahun ke tahun tetap Ustadz Dari Fahri tahun ke ya. tahun, semoga tidak bosan ya. Gimana Ustadz? Perasaan tidak bosan itu sendiri pasti yang tentunya juga harus ditanamkan. Apalagi bukan hanya dalam hal, mungkin Ustadz dalam hal ini menilai, tapi juga untuk mereka belajar keseharian dalam mempelajari Al-Quran. Bagaimana mereka untuk mempertahankan hafalan dan bahkan meningkatkan. Boleh kasih masukan ya Ustadz? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, selamat kepada peserta juga ya, finalis, pemenang di pentas Genki tahun keempat ya. Alhamdulillah, walaupun satu-satunya kata Kak Gusti, mudah-mudahan kita niatkan menjuri dalam pentas Genki ini sebagai ibadah. Amin. Insya Allah karena itu ibadah ya tidak ada bosan insya Allah, karena mudah-mudahan dari pentas Genki ini akan melahirkan bibit penghafal Al-Quran di Banua kita tercinta. Nah, mudah-mudahan juga nanti ke depannya anak-anak ini bisa meningkat lagi hafalannya, juga meningkat terus kualitas bacaannya. Mudah-mudahan di event-event yang mungkin lebih tinggi lagi ya bisa berhasil kembali. Pokoknya intinya tetap semangat ya untuk semuanya. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, kita tepuk tangan sekali lagi. Inilah para pemenang kita dan tentunya Fathia dan juga para pemirsa. Program ini sekali lagi terselenggara untuk Syiaril Quran. Untuk itu insya Allah tayangan ini ataupun juga tontonan ini bukan hanya menjadi tontonan, tapi juga insya Allah menjadi tuntunan. Dan bagi kita semua insya Allah, terutama bagi adik-adik sekalian, ini bukan hanya menjadi generasi yang cinta Al-Quran, tapi juga sesuai dengan visi misi Wali Kota Banjarmasin, menjadi generasi yang beriman, generasi barasiwan nyaman tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga mengucapkan terima kasih ya, ada beberapa vendor yang mendukung acara kita, diantaranya Bank Kalsel, pemerintah Kota Banjarmasin, yang pastinya juga kita ucapkan terima kasih kepada Sigma Daya Insani. Kita ucapkan terima kasih juga untuk hadiah-hadiahnya. Boleh ditampilkan semuanya. Ini dari Donas Corps. Berikut juga dengan Duta TV, hadiah pembinaan dan lain sebagainya. Yang pastinya kita ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, pun juga dengan Wali Kota beserta Ibu yang selalu siap mengawal setiap tahunnya dalam gelaran pentas Genki kali ini. Insya Allah kita semoga diberikan kemudahan untuk menyelenggarakan pentas Genki tahun-tahun berikutnya. Dan insya Allah di hari yang fitri nanti insya Allah kita kembali suci dan insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Akhirnya jangan lupa juga ya Mama, amin ya terima Rabbal kasih kepada Alamin. Ustadz Rais ya, karena bukan hanya adik-adik yang dikomentar, kita juga dapat ilmu baru begitu. Amin pastinya ya. Akhirnya tentunya kita semua mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekaligus juga mungkin menjadi momentum ya Pak dan Ibu dan serta Ustadz untuk mengucapkan walaupun lebih awal nggak apa-apa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.